strip ini merupakan serat ambio yang dimana membahas tentang nabi-nabi beserta tentang keesaan Tuhan. Gunung Kelut gonjang-ganjing. Dalam hitungan hari, gunung ini diprediksi akan meletus. Kendati dalam sejarah letusannya tidak menelan banyak korban, secara mistis, reaksi destruktif gunung ini telah mengusung banyak tafsir. Di antaranya adalah tafsir yang mengarah pada figur pemimpin dan situasi negara di masa yang akan datang. Sebelum berbicara soal misteri Gunung Kelut, rasanya kita perlu melihat misteri Kota Kediri dari sisi mistis. Sebab daerah ini memang amat kental dengan keyakinan-keyakinan dengan hal-hal tersebut. Tak cuma rakyat jelata, para pejabat lokal sampai tokoh-tokoh nasional pun mengusung kepercayaan itu. Untuk rakyat jelata, mungkin kita masih ingat dengan Somo Salidi atau yang lebih terkenal dengan sebutan Somo Bawu. Laki-laki ini dianggap sebagai penyebar ilmu sakti dengan tumbal darah perawan. Akibatnya, ratusan gadis cilik diperkosa dan dibunuh untuk syarat itu, sehingga Kediri digegerkan dengan tragedi yang menyayat hati pada saat itu. Tak jelas benar atau tidaknya Soma Bawu yang menjadi guru para pemerkosa. Diketahui, Soma Bawu yang kini telah tiada hanyalah laki-laki tua yang tinggal di desa dan biasa nyuwu anak-anak yang sedang diserang demam. Tetapi dari sisi hukum, Soma Bawu lah yang sah sebagai tokoh sesat karena ia mengakui tuduhan dari para aparat. Lah jare Pak Polisi nek jawab iyo mengku iso milih. Dalam bahasa Indonesia, kata Pak Polisi kalau menjawab iya nanti bisa pulang. Begitu alasan yang diungkapkannya sebelum meninggal dunia. Untuk pejabat lokal, mengaku atau tidak, rata-rata meyakini bahwa jika ingin laten menjabat dan karir terus meningkat harus mempunyai istri lebih dari satu. Kawini perempuan lebih dari satu atau melakukan itu secara informal, nikah siri dan sejenisnya. Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, kerap datang ke daerah ini. Setiap berkunjung, ia selalu menyambangi sebuah daerah yang disebut Pamenang. Daerah ini awalnya adalah sebuah gundukan di tengah sawah dengan sumber air atau belik yang tidak seberapa. Tetapi sekarang, daerah ini berkembang menjadi sebuah lokasi mistis dengan fasilitas luar biasa. Hal ini terkait dengan kepercayaan banyak pihak yang meyakini daerah ini tempat moksa atau tingkatan hidup lepas dari ikatan keduniaan Raja Kediri Sri Aji Joyoboyo. Raja yang memerintah dari tahun 1135 hingga 1179 ini dianggap sakti mandraguna. Ia tidak mati, tetapi meninggalkan dunia dengan cara yang gaib. Kelak, dia akan kembali ke dunia untuk menata kembali kondisi agar jagat yang sudah rusak ini kembali tertata rapi. Keyakinan macam itu menjadikan daerah ini sasaran untuk nadar batin. Siapa saja, tak hanya Soeharto, rutin datang ke kota Kediri. Mereka melakukan ritual sambil membawa ubo rampe. Lalu, sepulang dari tempat ini, tumbuh keyakinan bahwa jabatan yang diidam-idamkan tak sulit untuk digapai. Sebab, jalan tol yang bersifat metafisika telah dijalankan dan sinyal mistis menyebutkan bahwa jabatan itu bakal datang dengan sendirinya.
Selain ajaran sakti Soma Bawu yang berpolos di Gua Selo Mangleng dan ajaran kekuasaan yang berpangkal di Pamenang, Kediri juga memiliki pusat ajaran yang menyatukan keduanya, yaitu Gunung Kelut. Di gunung inilah para pemburu berkah menjalankan lelaku tanpa kenal istirahat. Mengapa di gunung ini? Hal itu tak lepas dari mitos yang berkembang. Sri Aji Jayabaya yang dipercaya moksa di Pamenang akan kembali hadir di bumi dan kehadirannya bertempat di Gunung Kelut.